Jadi ini perbincangan santai, tapi insya Allah bermanfaat. Karena yang kita temui ini orang yang tangguh, ya saya bilang tangguh, dengan segala keterbatasan, entah keterbatasan pikiran ya, nggak ngerti ya, enggak lah. Maksudnya keterbatasan apapun, mampu untuk kembali mendirikan Sota Kedai yang tadinya sempat mati suri ya Mas? Ya, mati suri. Mati suri berapa tahun Mas? 1 tahun. 1 tahun. Kenapa Mas kok sampai Sota Kedai yang di Jalan Agus Salim dulu ya? Agus Salim yang 3 tahun ya? 3 tahun, masuk 4 tahun. Masuk 4 tahun. 1 tahun pertama saya sempat ke sana masih biasa-biasa aja, kemudian sampai tahun kedua itu sudah naik ke lantai 2. Terus pelebaran sudah bagus seperti itu. Di tahun menjelang tahun keempat tiba-tiba pindah. Pindahnya itu kenapa? Nah ini sebenarnya pesan juga kalau kita mau fokus ke bisnis, kita harus mikirnya jangan jangka panjang, jangan cuma mikirnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun enggak. Tapi kalau bisa 5 tahun ke depan. Nah itu waktu itu pelajarannya saya, ya. Pelajarannya jadi teman-teman yang mungkin sekarang posisinya masih mau merintis usaha, tips dari Mas Nadir berdasarkan pengalaman beliau, hal yang pernah dialami pada saat kafenya atau kedainya Sota Kedai itu yang di Jalan Agus Salim Batu itu lagi pas enak-enaknya ya, lagi di puncaknya, udah mulai dikenal orang. Dari yang tadinya sepi, setahun pertama sepi, terus kemudian di tahun kedua sudah mulai punya fans, tahun ketiga, 4 sudah tiap hari itu pasti penuh. Bahkan pernah saya itu datang itu harus antri karena memang nggak ada kursi tersedia sama sekali, padahal udah malam saat itu. Terus kemudian harus dihadapkan kenyataan itu tidak mau diperpanjang atau gimana? Tidak mau diperpanjang. Alasannya? Alasannya terlalu ramai. Oh, alasannya ramai. Berarti kalau mau sepi kuburan bilang sama orangnya ya. Jadi alasannya ramai. Pada saat harus buka lagi itu harus malah lebih baik dari sana mestinya kan? Harusnya AI ya gimana ya, kita punya. Tapi buat aku lebih keren. Tapi sekarang lebih keren, suasananya keren dan lebih homey sih buat aku, lebih berasa rumah daripada dulu ruko ya kan. Buat aku sih seperti itu. Nggak
tahu lagi buat kamu gimana. Masakannya juga enak sekali. Masakannya enak. Tetap sih dan juga enak. View-nya. Sini view-nya keren. Banget ya. Kita kayak berasa di mana gitu. Di mana gitu. Enggak, tapi bener keren. Tengah kebun ya, di tengah kebun. Emang di tengah kebun konsepnya. Dan konsep yang buat aku itu sekarang sulit untuk ditemukan. Jadi dikelilingi kebun jeruk. Terus di sebelah sana itu terasering ya. Terasering. Ada kelihatan gunung. Terus kemudian gunung di sebelah sana. Sungai. Terus lembah. Jadi view-nya keren banget dan konsepnya buat aku rumah banget. Kita berasa kayak duduk-duduk di belakang rumah nenek gitu ya. Kayak zaman dulu kan ada rumah di belakang rumah nenek itu mesti ada kayak kebun gitu dan kita di belakang enak banget menghabiskan waktu. Terus dari pelangganmu dulu yang balik itu yang akhirnya maksa nyari untuk demi merasakan menu-menu yang ada di Sota Kedai itu berapa persen? Masih 30-40%. 30-40% dalam waktu 4 bulan di tengah pandemi. Berarti Nah, itu sudah bagus banget. Itu, karena kan posisinya orang sekarang nggak ada yang berani keluar. Salah satunya itu tadi pandemi. Terus dulu yang pelanggan yang masih sekolah itu udah pindah kota. Gitu. Terus yang kerja juga agak kesusahan buat ke tempat yang agak pinggir itu. Karena relatif jauh dia butuh waktu lebih kan ya. Jadi 30-40% di tengah pandemi. Semoga nanti 100% bahkan rencananya sih kalau lancar ya semoga aja lancar. Mau tak jadikan bukan tempat wisata, tapi semacam tempat berkumpulnya orang yang suka berimajinasi. Keren ini. Jadi semacam fantasi gitu. Ya, imagination room di sini. Jadi orang-orang yang pengen nyepi atau pengen di luar mainstream lah ya. Kalau cuman sekedar ngopi-ngopi, cuman supaya nggak ngantuk aja banyak di tengah kota sana. Tapi kalau mau jadi entrepreneur gitu ya, emang harus gila gitu, harus berani gila. Gitu. Jangan terlalu kadang kebanyakan orang kan sekarang kesalahannya kan ini ikut-ikutan gitu. Bisnis kopi. Jangan ikut-ikutan. Ya kalau sekedar cari omset, cari apa? Oke lah, cari aja cuman buat tambah-tambahan uang jajan, uang apa nggak apa-apa. Cuman tapi kalau kita benar-benar pingin, ya itu tadi harus jangan takut. Kalau bisa gila ya gila aja sekali nggak apa-apa. Segila apapun konsep, ketika itu original dan unik pasti akan diterima dan pasti imbasnya akan positif. Mungkin itu ya.